Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah hal-hal yang dapat menahan pahala sholatmu. Dan tadi di segmen sebelumnya guru-guru kita sudah mengingatkan bahwa jaga niat. Sesuatu yang kita posting di sosial media niatkan untuk dakwah, jangan sampai untuk ria. Insya Allah justru ada pahalanya. Dan Habib juga mengingatkan jaga makan. Artinya apa? Jangan sampai ada hal-hal yang ada keraguan-raguannya itu mendingan ditinggalin aja, atau yang udah pasti haram tinggalkan. Jangan sampai pahala sholat kita jadi tertahan. Dan jalinlah silaturahmi dengan keluarga, sahabat, saudara yang justru kita udah lama gak berkontak atau berhubungan. Kalau yang udah berhubungan itu namanya udah bukan silaturahmi, tapi menjaga silaturahmi. Jadi beda artinya menjaga silaturahmi dengan menjalin kembali silaturahmi. Nah sekarang kita mau belajar lagi nih. Tapi sebelum kita belajar nih Ustadz, Habib, ada sesuatu video yang cukup lucu, unik. Coba kita lihat sama-sama, ini dia videonya. Kan sekolah ini naon sih ngahalangan siap mak kunaon mak Aduh emak aku naon atuh mah itu. Ya Allah, zaman sekarang nauzubillahimindzalik banyak banget kayaknya anak-anak tuh yang durhaka sama orang Itu tua. nggak sengaja. Oh itu gak sengaja, beda ya? Lagi jalan, ada Oh, tangga oh, gitu beda. kan. Dia siapa sih yang naruh tangga di sini Oh gitu. gitu, saya kira sengaja. Tapi berbicara tentang zaman sekarang nih, zaman now. Kita tidak memungkiri lah Ustadz Syam bahwa banyak loh anak yang berani membentak orang tua. Justru kadang maksa kemampuan orang tua di sini, tapi kita minta kemampuan orang tua lebih. Kenapa? Karena pengen kita gayanya sama seperti teman-teman yang lain. Pengen punya barang yang teman-teman juga punya. Jadi kita memaksa orang tua, bahkan sampai kadang-kadang orang tua tuh stres gitu. Nah gimana nih dengan anak-anak yang justru seperti ini? Apakah anak yang durhaka atau berani melawan orang tua dapat membuat pahala sholatnya tertahan? Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Tafadhal, Habib Ustaz. Utsman, Kak Caca dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaat bagi pembicara dan juga para pendengar di rumah insyaallah. Berbicara tentang anak yang durhaka, kita nggak usah tunggu siksa kubur. Kita nggak usah tunggu hari perhitungan. Kita nggak usah nunggu dikasihnya catatan amal atau bahkan menunggu akhirat. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya, maka di dunia pun Allah sudah membalasnya. Sangat terkenal, sangat masyhur kisah tentang seorang Juraij yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Juraij adalah hamba Allah yang saleh, yang beribadah terus-menerus, akan tetapi terkena fitnah di dunia disebabkan karena ibunya tersinggung. Pada saat itu Allah menunjukkan kuasanya bagi doa mustajabnya seorang ibu. Apatah lagi mungkin kita yang ibadahnya jarang. Juraij aja yang ibadahnya Masya Allah diakui oleh Rasulullah SAW dalam riwayatnya, bahkan itu diberikan suatu ganjaran ketika dia melakukan menyinggung perasaan ibunya ketika di dunia. Jadi kalau pertanyaan apakah pahalanya ditangguhkan, maka betul sekali, karena satu istilah yang sering kita pakai, ridho Rabb fi ridhal walidain wa sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada ridhonya orang tua. Berarti ibadah yang kita lakukan belum mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala jikalau tidak ada keridhaan daripada kedua orang tua kita. Melawan orang tua untuk pergi kajian. Kajian itu sunnah, kajian itu bisa jadi wajib orang menuntut ilmu ya. Tapi kajian di luar rumah itu sunnah. Kita bisa mendapatkan kajian di dalam rumah tanpa mendurhakai orang tua kita. Misal orang tua kita lagi butuh bantuan atau orang tua kita, wajib kan hukumnya taat kepada orang tua. Bahkan orang tua kita yang tidak beribadah kepada Allah, sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah dengan mereka, perlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kita mau keluar rumah untuk menuntut ilmu misalnya, tapi sampai jam 2 malam baru pulang. Orang tua kita khawatir di rumah. Lalu orang tua kita tersinggung. Termasuk di antara sesuatu yang bagus tapi ternyata menyakiti hati orang tua kita. Jadi jangan sampai pernah melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Fala taqul lahuma uf. Jangan pernah berkata di hadapan keduanya karena merasa lebih pintar di hadapan keduanya. Ingat, sholat yang kita lakukan bisa menjadi sia-sia. Kenapa? Tidak mendapatkan ridha Allah. Apa sih yang memasukkan kita ke surga? Ridhanya Allah. Apa
Apa sih yang memberikan kita keringanan di dalam kubur kita? Ridhonya Allah. Apa sih yang membuat hidup kita bahagia, tenang, bersyukur? Ridhonya Allah. Keridhaan Allah yang kita butuhkan. Maka keridhaan Allah salah satunya dengan cara apa? Ridhonya walidain, ridhonya orang tua. Dan setelah itu wasukhtur Rabb, dan sukhtur Rabb, dan juga murkanya Allah itu adalah tergantung sukhtul walidain, tergantung daripada murkanya kedua orang tua kita. Salat, zakat, ibadah. Karena begini, banyak di antara kita memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir memperbaiki hubungannya dengan Allah, tapi ternyata setelah dia salat dia merasa ibadahnya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Keliru. Dia merasa bahwa karena dia puasa sunnah dan orang tuanya tidak puasa sunnah, dia merasa bahwa ibadahnya jauh daripada orang tuanya, maka ini keliru. Dia bersedekah jauh keluar rumahnya, dia cari yayasan yatim lah, dia cari anak-anak inilah, dia hubungan sosialnya luar biasa. Tapi pulang ke rumah orang tuanya dia tidak pernah tersenyum sama sekali di hadapan orang tuanya. Padahal Allah katakan, wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Bahaya sekali. Kunci surga itu terletak daripada ridhonya orang tua. Karena ridhonya Allah ada pada saat itu. Karena di dunia ini kita tidak bisa mengetahui bagaimana Allah ridho dengan kita atau tidak. Tapi bisa mengukurnya dengan cara keridhaan orang tua. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini PR lagi Ustadz. Bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Betul. Dulu kan yang wajib, baru yang sunnah. Orang mau berjihad aja, jihad itu kan wajib ya. Wajib. Pas anak muda ini izin sama Nabi, saya mau berjihad ya Rasulullah. Kata Nabi, orang tuamu masih hidup, orang tuaku masih hidup. Mereka butuh bantuanmu, mereka butuh bantuanku ya Rasulullah. Maka jihadmu adalah di rumahmu. Bukan di luar. Bukan di luar. Apalagi kalau kita mau menuntut ilmu, boleh itu wajib justru menuntut ya kan. ilmu. Tapi kalau orang tua butuh bantuan lebih baik berkahnya tuh bantuin orang tua dulu di rumah. Betul. Baru gimana caranya kan sekarang banyak bisa nonton dari video dari mana gitu. Subhanallah, Masya Allah tabarakallah. Ini PR juga buat saya bahwa harus penting banget kita belajar bedain mana yang wajib, mana yang sunnah. Gak cuma bedain doang, tapi bisa gak jalanin yang wajib dulu baru Fikul yang sunnah. auliyat namanya. Betul. Fikih prioritas. Masya Allah, fikih prioritas. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Syam. Habib, kita lanjut lagi Bib, tadi yang terputus Bib. Ini jamaah kayaknya udah pada ngumpul bersama dengan keluarganya nih di depan layar TV dan nih. Dan ini sangat menarik. Ya, boleh langsung Bib. Jadi kira-kira gimana nih gerakan-gerakan sholat yang justru bid'ah yang dapat menghambat yang kita rasa ini benar. Tapi justru malah menghambat pahala sholat kita. Silahkan Bib. Afwan, jazakillah khair. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai salat kita tertahan dan bahkan salat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang salatnya benar, salatnya khusyuk, salatnya baik, maka bisa mencegah daripada benteng untuk melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat. Karena salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan dengan salat juga bahwasanya wasta'inu bisabri wassalah wa innahu lakabiratun illal khashiin. Salat itu adalah penolong agar berharap kepada Allah ditolong untuk urusan dunianya, kehidupannya. Oleh karena itu perbaiki salat kita sehingga dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana ngelihat Rasulullah salat. Lihat aku salat kata Rasulullah. Yang pertama yang benar salat itu jangan tuh tadi saya bilang salatnya itu Allah. Wah diputar-putar. Diputar saat. Wah kayak mau main silat. Akbar gitu kan. Jangan. Salat ngikutin Rasulullah. Perbaiki dulu dengan tata cara yang diajarkan oleh guru-guru kita. Belajar yang namanya durusul fiqhiyah. Sehingga mengerti dengan mazhab Imam Syafi'i untuk melakukan salat yang baik dan benar. Pertama, perbaiki cara membaca niatnya. Banyak orang yang sholat langsung bilang dalam lisannya dia bilang usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati hadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salah sholatnya. Karena sholat yang benar adalah niat fil qulub dalam hati. Dari Allah, dari A sampai bar hatinya niat. Itu yang benar. Nah ikutilah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama perbaiki daripada cara baca niatnya. Yang kedua membaca Al-Fatihah dilafazkan. Bukan baca Fatihah dalam hatinya. Mentang-mentang sholat sendiri baca Fatihah dalam hati. Udah gitu bacanya ngebut. Sehingga apa? Bacaannya juga ada yang ketinggalan. Karena bacanya itu dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
kuping mendengar. Walaupun pelan tapi kuping mendengar. Inilah yang benar. Mengikuti daripada contoh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa lagi? Ketika imam sudah ruku, berarti dia ketinggalan nih sholatnya. Buru-buru dia ikut sholat. Ketika ruku imam di belakang dia niat Allahu Akbar. Jangan langsung ruku, nggak boleh. Dibaca dulu sedikit, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau dia nggak baca juga nggak apa-apa, tapi rukunya 2 kali. Pertama, maksudnya takbirnya 2 kali. Pertama Allahu Akbar, yang kedua Allahu Akbar untuk ruku. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan takbir intigal, takbir ruku. Jadi saya ulangin sekali lagi, ketika dia masbuk lari dan dia ketinggalan Allahu Akbar niat, baca boleh nggak baca boleh, langsung dia bilang Allahu Akbar, langsung ruku. 2 kali jadi Bib ya? 2 kali betul. Bukan Allahu Akbar, karena kita Bukan banyak langsung. suka ngeliat kayak telat Allahu Akbar langsung ruku. Salah. Salah. 2 kali. Oke. Yang betul itu adalah 2 kali. Oke. Sehingga apa? Sehingga mengerti dengan aturan. Dan jangan bergerak yang berlebihan. Sholat yang benar adalah mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sholat ini banyak juga yang pas Allahu Akbar, begini-begini nih tangannya. Tuh. Yang benar Allahu Akbar. Nah, Langsung tuh, jadi begitu Allahu Akbar langsung. langsung. Dan tangan kanannya ada di atas, bukan di bawah. Oh. Atau juga pas lagi sujud ada juga Allahu Akbar, tangannya begini. Nggak benar. Jadi mengikuti aturan, sebaik-baiknya aturan. Jangan salah-salah gerak. Kebanyakan gerak misalkan lebih dari 3 kali. Iya, garuk-garuk. Garuk-garuk begini, macam-macam. Iya. Nggak boleh. Batal. Subhanallah. Ini sebenarnya pembahasannya nggak bisa cuma segini doang Nggak ya bisa, Bib ya. panjang lagi. Panjang lagi. PR-nya adalah cari guru yang benar-benar mengerti tentang fikih sholat. Benerin sholat kita, jangan gengsi ya Bib ya. Wajib bagi kita mempunyai seorang guru. Bahkan suruh datang ke rumah, ajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Karena kalau dia nggak punya guru, temennya berarti syaitan. Masya Allah, terima kasih Habib. Nah sekarang guru-guru kita sekarang masuk ke segmen yang Masya Allah nih. Kenapa? Karena pertanyaannya langsung dari jamaah Islam itu indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya, pertanyaan yang pertama. Tanya dong Ustadz dari @ko_Sofia. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Saya lagi perjalanan jauh tuh Ustadz, kan bawa mukena. Pas saya mau sholat maghrib di masjid, saya lihat mukena saya ada kotoran tapi udah kering. Sedangkan di masjid nggak ada mukena sama sekali Ustadz. Terus daripada saya ninggalin sholat, saya pakai mukena itu Ustadz. Karena udah mau habis juga waktu sholat maghribnya. Terus gimana ya Ustadz? Apakah saya ganti atau gimana Ustadz? Dan apa saya dosa pakai mukena tersebut? Habib mohon pencerahannya. Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi menarik tuh. Ada kotoran masih nempel. Dia langsung sholat. Nggak boleh. Kan kotorannya masih nempel. Harus dibersihkan. Ketika kita baru sadar, mukena yang kita pakai atau mukena yang kita gunakan ada kotoran keringnya atau ada najisnya. Dan waktu sangat mepet, darurat. Maka kan dia ngambil wudhu. Nggak mungkin dia nggak ngambil wudhu. Ketika dia ngambil wudhu, bersihin langsung buru-buru. Ingat, ketika ngebersihinnya di tempat yang ada kotorannya. Dilihat lagi, najisnya ini ada baunya gak? Terus ada warnanya gak? Kalau misalkan sudah terburu-buru, waktu sudah mepet, dibersihkan, disiram, insya Allah bismillah langsung sholat. Tapi ingat, perhatikan. Kalau misalkan seandainya nggak darurat, kalau misalkan dia ada najis, kotoran, bersihkan buru-buru. Ketika habis sholat, lihat pakaiannya, lihat mukenanya. Diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita sholat menghadap kepada Allah, asal-asalan. Tapi kita ketemu seseorang yang dimana dia dihormatin, entah dia tokoh atau apapun, dia mau rapi, dia pakai dasi, dia rapi betul-betul pakai minyak wangi, tapi menghadap kepada Allah, dia tidak memperhatikan tempatnya sholatnya, pakaiannya dan lain sebagaimana. Dan kotorannya ingat, jangan sampai berbau ataupun berbekas, berwarna dan lain sebagainya. Kalau misalkan seperti itu, dibersihkan kembali. Ingat, kita kan menghadap kepada Allah, harus betul-betul bersih. Tapi kalau ternyata kotorannya nggak bisa dibersihin, Bib. Kalau misalkan kotorannya nggak bisa dibersihkan, ingat bagian mana yang nggak bisa dibersihkannya. Kalau misalkan bagiannya itu masih bisa di cover sama mukenanya, pakai bawahannya yang bisa menutupinya, ditutup langsung. Tapi karena waktunya darurat mepet, misalkan kurang 2 menit lagi atau 5 menit lagi, darurat. Tapi bersihkan, siram pakai air pas di wudunya, insya Allah bismillah. Tapi kalau misalkan waktunya masih panjang, cari kain atau cari yang lain. Jadi yang penting kita udah usaha dulu untuk Betul. ngebersihin semaksimal Betul. mungkin, ternyata masih ada warnanya gitu atau masih ada baunya, mau nggak mau karena darurat
Bismillah. Betul. Kalau darurat sudah waktu sudah mepet tapi sudah dibersihkan dengan air, bismillah. Tapi Catatannya kalau darurat. misalkan waktunya nggak mepet masih panjang, cari yang lain. Cari yang lain. Karena menghadap kepada Allah harus maksimal dan harus yang terbaik. Baik. Jangan ketemu makhluk dia baik, Iya. dia wangi, dia bersih, Iya. dia rapi, dipersiapkan. Tapi ketemu kepada Allah dipermainkan, jangan. Nauzubillah min dzalik, khususnya laki-laki. Kalau laki-laki harus wangi itu ya Bib ya. Betul. Kalau perempuan ini kan pertanyaannya perempuan mungkin beda ya, nggak boleh pakai parfum keluar-keluar. Di rumah boleh. Kalau di rumah boleh, di kamar apalagi boleh gitu. Baik, jazakallah khair Bib, terima kasih banyak. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, tanya dong Ustadz dari @Tamamia Anisha. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya apa pendapat Pak Ustadz jika kita suka dengan yang sedang tren saat ini, K-pop, K-drama, selalu aja dipikirin kita tentang hobi kita itu. Apakah jika seperti itu berpengaruh pada pahala kita? Nah gimana nih Ustadz milenial kita, Ustadz Syam? Jaibak. Apa tuh artinya? Pertanyaannya bagus gitu. Oh, oke. Jaibak, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sempat membahas tentang khusyuk itu ya. Bagaimana sesuatu itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi setan itu lari terkencing-kencing, bahkan disebutkan maaf lari sambil buang angin kalau mendengar suara azan. Tapi kalau udah bertakbir kita, itu kembali lagi setan. Membisikkan sesuatu yang bahkan tidak mau kita pikirkan. Apalagi kalau kita memang pikirkan. Jadi buat teman-teman sekalian, saya nggak pernah melarang teman-teman untuk nonton K-pop, K-drama. Selama itu masih di dalam koridor tidak membuat kita syahwat, tidak membuat kita apa segala macam. Akan tetapi yang salah adalah ketika nanti sisa-sisa waktunya baru dipakai sholat. Gimana nggak mikirin aktor Koreanya atau aktris Koreanya kalau dia mau sholat 5 menit lagi sholat masih nonton. Kalau mau aman jauh dari sebelum waktu sholat berhenti nonton gitu. Ini kan di kamarnya ada posternya, di handphonenya wallpapernya itu. Gimana nggak mikirin sampai ke dalam otaknya ketika mereka sholat. Cobalah wallpapernya itu adalah kaligrafi, coba ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebelum sholat dimulai dengan pemanasan, makanya ada sholat sunnah. Kemudian khusyuknya itu mulai daripada berwudunya dia mulai sudah konsentrasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan biasanya kan dia lagi nonton nih. Karena masuk waktu sholat di pause dulu, baru sholat. Kepikiran dong, nggak mungkin nggak kepikiran. Gerakan-gerakannya. Iya bener, apalagi poster-posternya banyak kan. Biasanya kan kalau udah fans fanatik tuh posternya banyak banget di kamarnya. Jadi jangan artinya sampai makanya seperti nggak itu. usah terlalu fanatik deh sama makhluk. Jangan. Makhluk nggak ada syafaatnya buat kita. Bener. Kecuali baginda Rasul, Masya Allah Siap. syafaatnya buat kita insya Allah. Jadi artinya memang bisa menahan pahala kita kalau memang sampai masuk banget ketika sholat aja ingatnya. Kan hitungannya nggak khusyuk. Ikutannya nggak khusyuk. Bisa Artinya, lupa Al-Fatihahnya, rukun-rukun tadi yang disebutkan Habib. Naudzubillahi min dalik. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Syam. Nah, berbicara tentang sholat jamaah nih Ustadz. Kalau yang namanya sholat jamaah kan insya Allah pahalanya Masya Allah berkali-kali lipat dibandingkan kita sholat sendiri. Tapi masalahnya bener gak nih Ustadz Syam? Katanya kalau ada makmum yang kurang suka sama imamnya membuat pahalanya jadi tertahan, itu gimana ya Ustadz ya? Pahala siapa nih? Pahala makmumnya atau pahala si imamnya? Dua-duanya deh. Waduh, kalau dua-duanya nggak bisa kita bahas sekarang. Kenapa? Nanti pokoknya gini intinya. Jadi imam itu tahu diri lah. Kalau Anda tidak disukai, kenapa Anda jadi imam di situ? Oh begitu. Iya dong. Tapi jadi artinya Nanti aja. Ini bahaya kalau dibahas setengah-setengah. Banyak nanti takutnya salah paham. Nanti habis ini aja. nanti habis ini. Kalau gitu bener ya Ustadz ya insya Allah. Siap, insya Habis ini Allah. akan dibahas oleh Ustadz Syam. Jadi buat jamaah Islam itu indah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.